Halo guys, selamat datang di my channel. Oke, kali ini kami akan memberikan sebuah informasi seputar sistem operasi komputer yang ada di dunia ini. Dan jangan lupa guys, klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga share jika video ini bermanfaat. Setuju? Oke, capcus. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas sebuah fitur utama dari sebuah sistem operasi komputer. Yang kedua, kita akan membahas user interface pada sistem operasi komputer. Yang ketiga, kita akan membahas kelebihan kekurangan pada sistem operasi komputer dan skalabilitas pengguna sistem operasi komputer yang ada di dunia ini guys, yaitu sistem operasi komputer Linux, Windows, dan Apple atau Mac OS. Langsung saja guys, kita cekidot. Oke. Yang pertama, ada sistem operasi Linux. Sebelum kita membahas fitur dari sistem operasi Linux ini, kita akan sedikit membahas tentang sejarah pada sistem operasi Linux ini. Linux ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia ini. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya, seperti Android dan server-server pada jaringan. Linux pertama kali dicetuskan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Pada tahun 1969, mereka membuat sistem operasi Unix, yaitu embrio dari sistem operasi Linux ini. Sistem operasi Unix ini merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang ada pada sekarang ini guys. Kurang lebih seperti ini tampilannya guys. Cukup menarik juga. Nah, tadi kan kita sudah sedikit mengulas tentang Unix. Kali ini kita akan membahas tentang Linux ya guys. Linux diciptakan oleh seorang yang bernama Linus Torvalds. Ia merupakan sosok pencipta Linux, sistem operasi yang menjadi bagian dari dunia teknologi masa kini. Pada tahun 1991, Linus Torvalds ini menciptakan sebuah kernel Linux, yang dimana pada waktu itu ia masih berstatus mahasiswa di Universitas Helsinki, Finlandia. Linus Torvalds ini, dia membuat pengembangan Linux dari Minix, yaitu sistem Unix yang pada awalnya hanya dikembangkan untuk kalangan akademis saja. Namun, kendala menyergap Torvalds. Pada saat itu, Minix mempunyai hak paten yang tak sembarang orang bisa mengubah shortcode di dalamnya. Ya, Unix ini termasuk sistem operasi pada saat itu termasuk mahal. Nah, dan saat itu juga ia membuat versi non-profitable yang kemudian hari dikenal sebagai kernel Linux. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu fitur-fitur dari Linux. Multitasking, di mana fitur ini pada sistem operasi Linux ialah mengerjakan suatu pekerjaan sekaligus dalam kurun waktu yang bersamaan. Yang kedua, fitur multi-user. Pada sistem operasi Linux ini bisa kita gunakan untuk membuat dua pengguna sekaligus. Fitur yang ketiga yaitu multi-platform.
di mana sebuah sistem operasi Linux ini dapat bekerja di banyak CPU yang berbeda. Fitur keempat yaitu kode sumber bebas, di mana sebuah sistem operasi Linux ini dapat dikustomisasi dan dapat dirombak sesuai dengan keinginan para pengguna. Nah, pada video kali ini saya hanya bisa menjelaskan 4 fitur utama yang ada pada sistem operasi Linux ini, guys. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Brydon Sitomora. User interface Linux. Oh iya, user interface Linux ada 2 loh. Yang pertama kita biasa menggunakan GUI dan CLI. Nah, apa sih GUI dan CLI? Oke, langsung saja. Sebelumnya, user interface adalah istilah yang digunakan untuk menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat elektronik, khususnya komputer. CLI dan GUI adalah berbagai jenis antarmuka pengguna, terutama mereka berbeda dalam grafik yang digunakan dalam sistem operasi. Untuk melakukan operasi pada sistem CLI, kita harus menulis perintah. Di sisi lain, dalam GUI, pengguna menyediakan alat bantu atau visual grafik yang mencakup gambar dan ikon yang memfasilitasi pengguna untuk melakukan tugas secara langsung. CLI disediakan oleh sebagian besar sistem operasi secara default, dan 2 yang paling populer adalah Bash Shell atau untuk Linux dan OS X. Tip: penggunaan pada skala dunia. Dari hasil penelitian terbaru Top 500 bulan November 2012, 94% superkomputer di dunia menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Artinya, ada 469 dari 500 superkomputer yang menggunakan Linux. Hanya 3 superkomputer saja yang menggunakan Windows, yaitu superkomputer urutan 132, 165, dan 183. Saat ini, Linux yang pada awalnya hanya merupakan sistem operasi yang digunakan oleh peminat komputer telah menjadi sistem yang lebih mudah digunakan atau user-friendly, dilengkapi dengan antarmuka grafis dan ketersediaan berbagai macam aplikasi yang lebih mirip dengan sistem operasi lainnya. Daripada hanya sebatas baris perintah Unix, namun kesan ini telah menimbulkan banyak kritikan, termasuk dari pendukung Linux. Mereka berpendapat bahwa Linux dan proyek program bebas masih belum mencapai faktor-faktor kemudahan dalam pemakaian yang memuaskan. Persoalan tentang kemudahan Linux dibandingkan Windows dan atau Macintosh masih menjadi isu perdebatan yang sangat hangat. Pasaran Linux pada segmen komputer meja masih lebih kecil namun semakin berkembang. Menurut lembaga penyelidikan pasar IDC, besar pasaran Linux pada 2002 adalah 25% pada segmen web server dan 2,8% pada Linux. Linux adalah sistem operasi yang diporting secara luas, karena Linux awalnya didesain hanya untuk mikroprosesor Intel 80386. Sekarang karena Linux telah jalan di beragam arsitektur komputer, antara lain di perangkat handheld IPAQ berbasis ARM, komputer mainframe IBM, sistem Z9, dari peralatan berupa telepon bergerak hingga superkomputer. Terdapat distribusi yang dikhususkan untuk sejumlah kecil arsitektur. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama itu kita bahas kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu adalah open source atau sumber terbuka. Jadi Linux ini memiliki sifat yang open source gitu.
Dia berarti semuanya free gitu, completely free. Seluruh distro yang tersedia dapat diunduh dengan gratis tanpa membeli lisensinya. Ini berarti resiko OS bajakan sangat minim dibandingkan dengan Windows OS yang banyak terdapat crack atau keygen yang tersebar memungkinkan adanya OS Windows yang palsu. Yang kedua, kelebihannya yaitu lingkungan desktop yang berbeda sesuai dengan berbagai kebutuhan pengguna. OS Linux memang menawarkan banyak pilihan. Ketika user ingin menggunakan Linux untuk pertama kalinya, mungkin user akan merasa kebingungan harus menggunakan distro Linux yang mana, karena banyak sekali distro Linux yang dapat ditemui. 3. Sistem operasi paling stabil. Dalam pembahasan video menjelaskan bahwa Linux sejauh ini adalah sistem operasi yang paling stabil dan tangguh. Sebagian besar pengguna Linux juga pengguna Windows atau Mac OS atau keduanya dengan itu. Pengalaman mereka dapat memberitahu Anda bahwa Linux melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mendukung platform perangkat keras yang besar dan menerima pembaruan yang sering dan bermanfaat hampir setiap hari. Dan untuk memastikan ini bisa sangat subjektif dan sebagian besar pengguna akan mempertahankan pilihan sistem mereka. Yang keempat, ada kemampuan untuk menggunakan banyak sistem file. Itu benar, Linux dapat dengan mudah membaca dan menulis ke drive yang diformat HFS plus atau NTFS. Ini adalah penghemat waktu utama ketika seseorang mentransfer file bolak-balik dari sistem Linux ke sistem lain. Yang kelima, yaitu Linux dapat diinstal pada PC atau Mac. Sekarang mari kita bahas kekurangannya. Kekurangannya itu adalah pertama, sistem operasi Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Yang kedua, itu belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. Yang ketiga, tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik.